Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rafa telah berhasil menakut-nakuti preman yang telah mengganggu Nenek Jamilah. Dan setelah kejadian itu, Nenek Jamilah berjualan dengan rasa nyaman karena tidak pernah didatangi lagi oleh para preman yang selalu mengganggunya lagi. Dan setelah kejadian tersebut, kehidupan Nenek Jamilah, Lili dan juga Rafa pun menjadi bahagia dan sejahtera karena hasil panennya melimpah, baik tanaman maupun hasil ikannya. Dan hasil dagangan Nenek Jamilah pun makin ramai, dan pelanggannya makin banyak, dan dagangannya selalu habis tak tersisa. Di Tempot Lane, Rizky masih tinggal di rumah Lili, yaitu rumah peninggalan orang tuanya, yaitu almarhum Bapak Chandra Rahardi dan juga Ibu Sulastri. Dan Rizky belum bisa melupakan Lili. Rizky makin tertutup dan tidak mau mengenal wanita lain. Cintanya terhadap Lili masih sama seperti dahulu kala. Namun, Budiana berusaha memaksa Rizky untuk mencari calon istri sebagai ganti Lili. Bahkan Budiana menyodorkan beberapa foto wanita untuk dipilih Rizky sebagai calon istrinya. Namun, Rizky selalu menolak. Bahkan Rizky tak melirik satu foto pun. Namun, Budiana tidak pernah berputus asa. Ia terus merayu Rizky untuk memilih wanita yang ada di koleksi Ibu Diana. Bahkan Budiana merencanakan dan menjadwalkan kencan buta untuk Rizky. Rizky sangat marah terhadap Budiana karena Budiana telah mengatur kencan buta untuk dirinya. Bahkan Rizky mengambil foto-foto tersebut dari tangan Budiana dan membuangnya ke sembarang arah. Melihat Rizky marah, Budiana pun terkejut dengan sikap Rizky yang marah, bahkan membentak dirinya. Budiana menundukkan kepalanya dan dia menunjukkan ekspresi sedih agar Rizky berubah pikiran dan mau menuruti kemauannya untuk kencan buta. Tetapi Rizky cuek dan tidak memperdulikan sikap ibunya. Dan pada saat itu ponselnya berdering dan ia ada tender untuk proyek di luar kota. Rizky tidak banyak mikir. Ia langsung menyetujui proyek tersebut karena menurut dia, pergi keluar kota lebih baik daripada setiap hari bertemu dengan ibunya dan dipaksa untuk kencan buta. Akhirnya hari itu juga Rizky pergi keluar kota. Setelah memberesi barang yang akan ia bawa, maka ia pun berangkat menggunakan mobil pribadinya. Ia berangkat dengan santai dengan menggunakan petunjuk arah yang ada di ponselnya. Sambil menyetir, Rizky teringat akan istrinya. Semasa Lili masih di sampingnya, pekerjaan luar kota selalu dihandle anak buahnya. Tetapi sewaktu tidak ada Lili, pekerjaan luar kota pun ia datangi dikarenakan ia juga menghindari orang tuanya yang memaksa dirinya untuk kencan buta dengan wanita pilihan ibunya. Setelah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, akhirnya Rizky pun sampai di lokasi. Ia tak menyangka lokasi yang didatangi adalah pedesaan yang sangat terpencil. Dan proyek kali ini adalah untuk pembangunan sekolahan yang dibiayai pemerintah. Rizky pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan di tengah kesibukannya, ponsel Rizky berdering, dan di ponsel tersebut tertera nama ibu di sana. Saat panggilan diterima, terdengar suara Budiana di sana, di mana Budiana sedang marah-marah karena Rizky tidak mendatangi kencan buta di sana. Dan Rizky menegaskan kembali bahwa ia menolak untuk menikah, apalagi untuk kencan buta. Setelah itu Rizky pun mengakhiri panggilannya. Saat lagi santai, Rizky melihat ke arah seberang, di mana di seberang terdapat taman kanak-kanak. Di sana ia melihat bocah kecil laki-laki sedang main perosotan seorang diri. Padahal, semua murid di taman kanak-kanak tersebut sudah memasuki kelas. Rizky pun mendekati bocah tersebut dan bertanya kepadanya, mengapa ia tidak masuk ke dalam kelas? Padahal, sekolah sudah masuk, dan teman-temannya pun semua sudah masuk ke dalam kelas. Apakah kamu terlambat datang hingga tak berani masuk? Tanya Rizky. Bocah kecil tersebut hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apapun. Rizky mengira bocah kecil tersebut terlambat ke sekolah hingga dia tidak berani masuk ke dalam kelas. Akhirnya Rizky pun menawarkan diri untuk mengantar bocah kecil tersebut untuk masuk ke dalam kelas. Dan bocah kecil itu pun tidak banyak bicara. Ia hanya menganggukkan kepalanya yang menandakan dirinya setuju dengan tawaran Rizky yang mengantarkannya ke dalam kelas. Akhirnya Rizky pun mengantar bocah tersebut untuk masuk ke dalam kelas. Dan Rizky mengantarkannya sampai bocah tersebut benar-benar masuk ke dalam kelasnya. Dan setelah memastikan bocah kecil tersebut masuk ke dalam kelasnya, Rizky pun kembali ke proyek untuk melihat hasil kerja karyawannya.
saat kembali ke proyek. Rekan kerja Rizky mendekatinya dan menanyakan kenapa Rizky pergi ke sekolah. Taman kanak-kanak. Rizky pun menjawab bahwa tadi ada seorang bocah laki-laki bermain di perosotan seorang diri dan bocah tersebut tidak berani masuk ke dalam kelas dan akhirnya aku mengajaknya untuk masuk ke dalam kelasnya. Teman Rizky yang mendengar cerita Rizky pun terkejut karena ia tak melihat bahwa ada bocah laki-laki yang bermain perosotan. Teman Rizky pun berkata kepada Rizky bahwa dirinya hanya melihat Rizky seorang diri dan dirinya tidak melihat keberadaan bocah laki-laki. Rizky yang mendengar cerita temannya pun terkejut. Apa benar temannya tersebut tidak melihat adanya bocah laki-laki tersebut? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah bocah lelaki tersebut? Ikuti terus cerita selanjutnya di episode selanjutnya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.